Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renra. Ada cerita Agus Raharjo, mantan Ketua KPK Bung Firdaus ya, ketika pertemuan di istana dengan Jokowi ya. Kasus waktu itu adalah IKTP. Saya kira kasus-kasus seperti ini di zamannya Prabowo tidak terulang lagi Bung Firdaus, karena menggunakan kekuasaan dalam mengurus korupsi atau pemberantasan korupsi ini di zaman Jokowi dijadikan alat politik bagi Jokowi, Bung Firdaus. Tentunya komitmen Prabowo untuk itu, untuk lurus ya, sidrotol mustaqim untuk pemberantasan korupsi ini harus kita dorong, Bung Firdaus. Jadi tidak ada permainan politik dalam pemberantasan korupsi. Iya, Bung Meldi, menarik ya, karena masih dalam bulan Hari Pemberantasan Korupsi, 9 Desember yang kemarin. Kemudian kalau kita lihat, pemberantasan korupsi merupakan prasyarat utama agar agenda-agenda politik populis pemerintahan Prabowo itu bisa berjalan. Karena kalau kita bicara korupsi, kita bicara uang negara. Semakin banyak uang negara yang bisa diselamatkan, semakin banyak uang negara yang tersedia, maka makin banyak program-program yang bisa kita realisasikan atau kita kerjakan, Bung Meldi. Nah, kalau kita coba refleksikan di dalam 2 bulan atau 3 bulan pemerintahan awal pemerintahan Prabowo, sebenarnya seperti apa komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo? Apakah pemerintahan Prabowo memiliki komitmen yang serius dalam pemberantasan korupsi atau hanya sekedar retorik dan gimmick saja? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat seperti apa kondisi pemberantasan korupsi pada era pasca peninggalan Presiden Joko Widodo. Nah, seperti yang Bu Meldi katakan tadi, kalau kita berangkat dari pemberantasan korupsi, maka sebenarnya kalau kita lihat selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo atau era pemerintahan Jokowi, pemberantasan korupsi kita lebih banyak jalan di tempat. Sebagai sebuah ilustrasi gitu ya, pada awal 2014, indeks persepsi korupsi Indonesia atau pemberantasan korupsi Indonesia pada poin 34, kemudian di akhir pemerintahan Jokowi kembali kepada poin 34, Bung Meldi. Jadi selama 10 tahun tidak terjadi pergerakan atau perubahan pemberantasan korupsi Indonesia. Walaupun di awal jilid pertama ada sedikit harapan, tetapi memasuki tahap kedua, kita kembali ke dasar kemunduran di dalam pemberantasan korupsi, begitu. Yang kedua yang menarik adalah kalau kita katakan, apakah PR peninggalan pemerintahan Joko Widodo ini akan kemudian diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo, begitu. Dan kalau kita lihat di dalam kampanye-kampanye Pilpres yang kemarin, salah satu yang menjadi pertaruhan adalah bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik, begitu. Artinya apa? Pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Dan itu bisa dilihat dari beberapa isu yang banyak sekali menjadi sorotan publik. Misal, apakah KPK akan kembali diperkuat atau KPK akan dibiarkan melemah dan kemudian menjadi sekedar apa namanya pelengkap pemberantasan korupsi saja. Dan kalau kita lihat dalam proses ini, ketika proses seleksi capim KPK, kemudian Dewan Pengawas KPK, ternyata yang muncul adalah ide-ide yang lebih banyak kemunduran atau setback dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam mengembalikan undang-undang atau apa namanya marwah KPK sebagai komisi independen dalam pemberantasan korupsi begitu. Jadi satu yang kita lihat adalah tidak adanya atau belum adanya sinyalmen untuk memperkuat regulasi atau kelembagaan pemberantasan korupsi, baik itu dengan memperbaiki revisi Undang-Undang KPK, kemudian segera merealisasikan Undang-Undang perampasan aset begitu. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat, ternyata di awal pemerintahan Prabowo jauh sekali kalau kita katakan bahwa prinsip-prinsip nilai demokrasi, tata kelola yang baik itu diterapkan. Itu terlihat dari bagaimana dalam seleksi calon pimpinan menteri, kemudian pengangkatan pejabat tinggi negara begitu. Politik akomodasi, politik benturan kepentingan itu sangat mengemuka begitu. Sehingga kalau kita lihat apakah poin dari sisi tata nilai, tata kelola misalnya, kita bisa berharap bahwa pemerintahan Prabowo punya komitmen serius dalam pemberantasan korupsi. Nampaknya ini masih menjadi tanda tanya begitu. Dan yang terakhir menurut saya kalau kita bicara dalam konteks PR besar pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemberantasan korupsi, baik itu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian begitu ya. Yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, antar lembaga pemberantasan korupsi ini lebih banyak berjalan sendiri tanpa koordinasi, tanpa komunikasi, gitu ya, tanpa komunikasi yang baik, sehingga tidak terlihat kira-kira fokus atau strategi pemberantasan korupsi itu kita ke arah mana begitu. Yang banyak muncul adalah gimmick-gimmick antar lembaga, begitu show off antar lembaga, tetapi struktur atau sistematis dalam pemberantasan korupsi, membangun nilai, membangun pencegahan itu tidak muncul begitu. Dan pada titik ini,
Karena ketiga lembaga itu berada di bawah pemerintah eksekutif, begitu ya, KPK juga sudah menjadi bagian dari eksekutif juga misalnya, maka kembali lagi kepada komitmen pemberantasan korupsi. Apakah pemerintahan Prabowo punya komitmen itu? Apakah menteri-menterinya, tata kelolanya, kemudian bagaimana mereka bekerja mencerminkan tata kelola yang baik, integritas dalam membangun budaya anti korupsi? Saya pikir ini PR besar atau pertanyaan besar kita kepada pemerintahan Prabowo. Nampaknya kita belum memenuhi kriteria bahwa pemerintahan Prabowo punya komitmen di dalam pemberantasan korupsi Indonesia, Bu Meldi. Ya, mimpi 8% pertumbuhan Bung Firdaus ya, membutuhkan investasi yang besar. Tentunya investasi yang diharapkan adalah dari pihak luar gitu, ya, dari pihak asing. Nah, ketika pemberantasan korupsi tidak tegak selurus-lurusnya, kepercayaan masyarakat internasional atau kaum bisnis internasional terhadap Indonesia juga tidak baik, Bung Firdaus. Langkah Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi akan memberikan sebuah kepercayaan bagi masyarakat internasional bahwa bisnis di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tidak ada hal-hal yang di bawah meja yang dilakukan, dan ini akan memberikan efek pada mimpi Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi 8%, Bung Firdaus. Iya, betul. Dalam skala makro, gitu ya, tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, adanya jamin penegakan hukum, gitu, keadilan untuk semua, itu akan menjadi prasyarat utama di dalam penggerakan ekonomi. Mulai dari investasi, pertumbuhan tenaga kerja, begitu, termasuk juga bagaimana dunia usaha melihat prospek ke depan, begitu. Tetapi kalau ini tidak bisa dijamin, tidak bisa diberikan kepastian, maka bisa jadi misalnya mimpi tumbuh 8%, sangat optimis begitu. Jangankan 8%, mungkin untuk 6 atau 5% saja itu akan sulit dicapai. Karena apa? Karena orang melihat tidak adanya kepastian hukum. Hukum hanya berpihak pada kekuasaan saja misalnya, atau kelompok tertentu misalnya. Tidak ada kepastian regulasi dalam dunia usaha, tidak ada kepastian di dalam misalnya hal-hal yang terkait dengan keamanan ketertiban misalnya. Begitu. Jadi saya pikir pemberantasan korupsi atau komitmen pemerintahan pemberantasan korupsi tidak hanya menyelamatkan keuangan negara, mengoptimalkan penerimaan dan mengefisienkan belanja negara, tetapi juga akan menjadi salah satu indikator utama atau prasyarat dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 7%, 7-8% misalnya, maka kita tidak akan punya mimpi Indonesia Emas 2045 begitu. Kalau kita tidak punya mimpi atau tidak bisa menggapai target Indonesia maju dalam 2045 nanti misalnya, maka tidak akan ada cerita atau apa yang disampaikan dalam program kampanye Prabowo Gibran kemarin hanya sekedar ilusi saja begitu. Jadi sekali lagi kembali kepada pemerintahan Prabowo, dan saya lihat pucuknya ada di pada Presiden Prabowo sendiri begitu. Beranikah, seriuskah Presiden Prabowo di dalam mewujudkan retorika atau kampanye-kampanye anti korupsi atau pemerintahan yang bersihnya? Pemerintahan yang bersih atau anti korupsi tidak dibangun dengan pendekatan kekuasaan misalnya. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan, kalau ada menterinya yang korupsi, mau lari ke Kutub Utara akan dikejar dengan pasukan khusus. Tidak seperti itu di dalam pemerintahan yang menganut tata kelola anti korupsi yang baik begitu. Artinya apa? Ada seperangkat regulasi aturan yang mencerminkan nilai dan budaya anti korupsi. Ada seperangkat nilai dan tata kelola dari budaya dari aparatusnya begitu. Ada kepastian hukum, ada jaminan keadilan untuk semua misalnya. Dan kalau hal ini tidak bisa dijamin, dijadikan sebagai salah satu prioritas, misalnya di dalam 100 hari atau setahun pertama pemerintahan Prabowo, maka kita tidak akan punya harapan yang cukup baik di dalam tata kelola pemerintahan. Tidak hanya itu, begitu ya. Mimpi untuk kesejahteraan, mimpi untuk keadilan. Kita punya uang yang cukup untuk makan gizi bergratis misalnya. Atau menaikkan kesejahteraan gaji daripada pegawai negeri, para guru, para dokter, termasuk ASN, kemudian polisi dan tentara misalnya. Itu tidak akan terjadi kalau tata kelola keuangan negaranya, tata kelola misalnya kepastian hukumnya, integritas pejabat atau pengelolaan keuangan negaranya itu tidak terjadi, Bu Meni. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah pertaruhan pertaruhan pemerintahan Prabowo itu dimulai dari komitmennya untuk menjamin kepastian atau nilai dalam tata kelola pemerintahannya begitu. Dan itu kita terjemahkan sebagai salah satunya adalah semangat atau keseriusan di dalam pemberantasan korupsi, Bu Meldi. Iya, politik balas budi, Bu Firdaus, bagi para pendukung Prabowo, pemenangan presiden ini saya kira menjadi unsur paling utama untuk munculnya korupsi-korupsi ya. Juga seperti proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu, itu juga menjadi peluang untuk dilakukan berbagai hal tentang korupsi. Saya kira
Prabowo berdiri atas nama bangsa Indonesia, atas nama masyarakat seluruh Indonesia untuk melakukan pembangunan ini tanpa memberikan privilege terhadap para pendukung beliau waktu menjadi kandidat presiden, sehingga di titik ini pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meli. Jadi kalau kita lihat dalam konteks apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo saat ini adalah kira-kira pertama melihat apakah dari sisi nilai tata laksana, tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa berjalan di pemerintahannya. Karena kalau kita lihat banyak dari para petinggi negeri, kemudian menteri, jajaran kepala lembaga, itu memiliki benturan kepentingan dengan unit usaha atau kepentingan bisnisnya begitu. Maka mau tidak mau, pemerintahan Prabowo harus menetapkan kira-kira bagaimana tata kelola atau standar nilai dalam benturan kepentingan di pemerintahan. Deklarasi benturan kepentingan, kemudian membatasi keterlibatan dalam kebijakan atau regulasi yang terkait dengan usaha atau kepentingan keluarga misalnya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat, kalau kita ingin melihat apakah pemerintahan Prabowo punya komitmen yang serius dalam pemberantasan korupsi adalah memperbaiki tata laksana kelembagaan anti korupsinya, memperbaiki revisi undang-undang KPK, kemudian melakukan mensegerakan mengesahkan undang-undang revisi penyertaan aset begitu ya. Kemudian juga memperbaiki koordinasi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum begitu. Karena menurut saya ini menjadi satu yang penting di dalam semangat atau jaminan dalam pemberantasan korupsi gitu. Dan yang ketiga gitu ya, bahwa pemerintahan Prabowo harus menjalankan pemerintahnya secara baik sesuai dengan tata laksana pemerintahan yang bersih. Tidak lagi misalnya mencampur adukan antara pejabat resmi dengan pejabat tidak resmi begitu ya, antara orang yang memiliki kewenangan otorita dalam pemerintahan tetapi juga diintervensi oleh orang yang memiliki kekuasaan politik misalnya. Harus ada pembatasan yang jelas. Mana yang menjadi pejabat official state-nya gitu ya, mana yang sekedar bagian dari penasehat atau tangan kanan pribadi Presiden Prabowo misalnya. Karena kalau itu terjadi, maka publik tidak bisa membedakan mana yang kebijakan resmi pemerintah, mana yang kebijakan dari misalnya usulan dari orang dekat atau kekuasaan politik begitu. Jadi sekali lagi memang kalau kita bicara komitmen pemberantasan korupsi, hal ini harus segera diperlihatkan oleh pemerintahan Prabowo agar publik juga paham, oh ya, pemerintahan Prabowo memang memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Dan satu-satunya dimulai adalah dari membersihkan atau membenahi internal kekuasaan pemerintahan itu sendiri, Bung Meli. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meli. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.